Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan software EasyMath untuk integral tertentu, yaitu pada surplus konsumen dan juga surplus produsen, di mana terdapat 3 contoh kasus. Contoh kasus 1 dan 2 merupakan surplus konsumen, lalu contoh kasus ketiga merupakan surplus produsen. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus pertama, yaitu surplus konsumen. Nah, terdapat sebuah soal seperti berikut dengan diketahui seperti berikut, lalu teman-teman bisa membuka software EasyMath. Nah, ini adalah tampilan utama dari software EasyMath. Karena ini adalah integral tertentu, teman-teman bisa klik integral tertentu. Lalu pada contoh kasus 1 ini kita akan menggunakan surplus konsumen 1 dan surplus konsumen 2. Untuk contoh kasus pertama kita menggunakan dua cara. Untuk cara pertama kita menggunakan surplus konsumen 1, teman-teman bisa klik surplus konsumen 1. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat opsi memasukkan jumlah variabel Q, memasukkan nilai konstanta atau koefisien, dan memasukkan nilai QE dan PE. Nah, teman-teman bisa klik satu variabel pada jumlah variabel Q. Lalu teman-teman bisa memasukkan nilai konstanta itu adalah 22. Lalu teman-teman bisa mengisikan koefisien ke-1 yaitu minus 4. Untuk pangkatnya adalah 1, lalu teman-teman bisa memasukkan nilai QE itu adalah 3 dan nilai PE nya adalah 10. Setelah itu teman-teman bisa klik hitung. Maka hasilnya adalah 18. Baik, kita masuk ke cara kedua. Untuk cara kedua, teman-teman bisa klik hapus terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa klik keluar. Maka teman-teman bisa klik integral tertentu lagi, lalu klik surplus konsumen 2. Untuk cara 2 kita menggunakan surplus konsumen 2. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa memasukkan jumlah variabel Q adalah sebanyak 1. Lalu nilai konstantanya adalah 5,5 dan koefisien satunya adalah minus 0,25. Nah, ini perlu perhatian khusus ya teman-teman. Untuk software EasyMath, di dalamnya kita menggunakan simbol koma bukan titik. Baik, lanjut. Untuk pangkatnya adalah 1. Untuk nilai P topinya adalah 22 dan nilai PE nya adalah 10. Lalu teman-teman bisa klik hitung, maka akan muncul hasilnya 18. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus 2. Teman-teman bisa klik hapus lalu keluar. Nah, teman-teman bisa klik integral tertentu lagi, lalu klik surplus konsumen 1 untuk cara pertama. Pada contoh kasus 2 diberikan soal seperti berikut dan diketahui seperti berikut, lalu teman-teman bisa klik satu variabel pada jumlah variabel Q. Lalu untuk nilai konstantanya itu adalah 52. Untuk koefisien satunya adalah minus 4. Untuk pangkatnya adalah 1 dan teman-teman bisa memasukkan nilai QE. QE nya itu adalah 4. Ini ya teman-teman. Lalu untuk PE nya adalah 36. Lalu teman-teman bisa klik hitung, maka hasilnya adalah 32. Baik, ini bisa dihapus lalu klik keluar. Kita masuk ke dalam cara kedua. Teman-teman bisa klik integral tertentu. Lalu untuk cara kedua kita menggunakan surplus konsumen 2. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik satu variabel pada jumlah variabel Q. Lalu teman-teman bisa memasukkan nilai konstanta. Nilai konstantanya itu adalah 13. Untuk nilai koefisiennya adalah minus 0,25. Ingat, simbolnya adalah koma ya teman-teman. Lalu untuk pangkatnya adalah 1 dan nilai P topinya adalah 52. Lalu nilai P nya itu adalah 36.
lalu teman-teman bisa klik hitung, maka hasilnya adalah 32. Itu untuk contoh kasus 2 untuk surplus konsumen. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam surplus produsen. Surplus produsen, contoh kasus ketiga, diberikan soal seperti berikut dan juga diketahui seperti berikut. Pada software, teman-teman bisa klik integral tentu. Nah, karena ini adalah surplus produsen, maka pada kali ini cara pertama adalah klik surplus produsen 1, lalu cara kedua adalah menggunakan surplus produsen 2. Pertama-tama kita akan menggunakan cara 1. Teman-teman bisa klik surplus produsen 1, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk jumlah variabel Q-nya sama ya teman-teman, yaitu satu variabel. Lalu teman-teman bisa memasukkan nilai konstanta. Nilai konstantanya itu kita menggunakan PS. Untuk konstanta dan koefisien, di mana konstantanya itu adalah 20, lalu koefisiennya adalah 2, pangkatnya adalah 1. Untuk nilai QE-nya adalah 5 dan nilai PE-nya adalah 30. Lalu teman-teman bisa klik hitung, maka hasilnya adalah 25. Kita masuk ke cara kedua, teman-teman bisa klik hapus lalu keluar. Lalu teman-teman bisa klik integral tentu. Nah, untuk cara kedua kita menggunakan surplus produsen 2. Teman-teman bisa klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik satu variabel pada jumlah variabel Q, lalu pada nilai konstanta itu teman-teman nilainya adalah minus 10. Untuk koefisien satunya adalah 0,5. Untuk pangkatnya adalah 1. Untuk nilai PTP-nya adalah 20 dan nilai PR-nya adalah 30. Lalu teman-teman bisa klik hitung, maka hasilnya adalah 25. Sekian untuk penggunaan software Easymath pada integral tertentu, yaitu kita menggunakan pada surplus konsumen dan juga surplus produsen. Teman-teman bisa menghitung menggunakan Easymath seperti yang telah saya berikan sebelumnya. Teman-teman bisa cermati dan teman-teman bisa pahami lebih lagi dalam penggunaan software Easymath. Jika ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih teman-teman semua.